Proses hukum atas pelaporan ijazah Jokowi memasuki babak baru. Jokowi menyatakan ijazah SMA dan ijazah sarjananya telah disita polisi. Dua pekan polisi belum mengungkap sebab kematian dan Kompolnas mendatangi keluarga diplomat Kemlu di Bantul, Yogyakarta. Tak hanya Presiden Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebut Golkar dan PDIP juga kakak adik. Halo, selamat petang saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Harjuno Pramudito. Dan juga saya Maidop Elfrina di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama kami awali dari kebakaran di Jakarta. 4 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Kepulan asap tebal disertai api keluar dari salah satu rumah warga yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Warga yang berada di sekitar lokasi panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lain yang berdempetan. Sempitnya akses karena harus melalui gang menyulitkan proses pemadaman. Petugas terpaksa memanjat atap rumah warga untuk bisa menjangkau titik api. Menurut saksi, api tiba-tiba muncul dari salah satu rumah warga yang kemudian dengan cepat membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Di dalam bang, di dalam. Saya di dalam lagi di bawah lantai 1. Ada teriak-teriakan orang. Kebakaran? Iya, kebakaran. Berarti itu rumah yang kebakaran itu rumah di depan rumah atau di samping? Depan rumah. Beralih ke informasi lain, saudara. Sebuah mobil sedan sport terjaring operasi Patuh Jaya di ruas jalan tol lingkar luar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam rangka operasi Patuh Jaya 2025 tidak memasang plat nopol. Demikian dilaporkan oleh Kijang 942. Terima kasih. Petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya menghentikan laju sebuah mobil sedan sport car di kilometer 19 ruas tol lingkar luar atau JOR di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Mobil mewah ini tidak memasang plat nomor di bagian depan. Akibatnya pengemudi diberikan surat tilang dengan ancaman pidana 2 bulan atau denda sebesar Rp500.000. Larangan kendaraan yang tidak memasang TNKB dengan benar. Kami menghimbau kepada pemilik supercar dan sports car yang tampak sangat jelas tidak memasangkan biasanya di sisi bagian depan untuk memasangkan TNKB tersebut karena ketentuan terkait dengan TNKB harus terpasang di sisi depan maupun di sisi belakang. Keberita lainnya, saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Mapolresta Surakarta terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Jokowi tiba didampingi tim kuasa hukumnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Jokowi membawa sejumlah dokumen termasuk ijazah asli miliknya. Mulai dari ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi diperiksa secara bersamaan dengan 10 saksi lain soal kasus yang sama. Diperiksa di ruangan yang disiapkan khusus di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang usai sempat ditunda atas permintaan Jokowi karena alasan kesehatan. Usai diperiksa hampir 3 jam di pemeriksaan di Mapolresta Surakarta, Jokowi menyatakan dalam pemeriksaan ini penyidik juga menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi untuk nantinya ditunjukkan di persidangan. Dalam kasus ini penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa 10 saksi lain. Dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA. Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang. Saudara, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons kedekatan Gerindra dan PDI Perjuangan yang diibaratkan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti kakak adik. Bahlil menyebut Golkar juga memiliki hubungan kedekatan serupa dengan PDIP. Bahlil mengatakan setiap partai harus memiliki hubungan baik. Begitu pula dengan partai yang tidak tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah seperti PDIP. Namun Bahlil menegaskan perihal masuk atau tidaknya PDIP dalam Kabinet Merah Putih adalah hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Semua kita adik kakak lah ya. Harus baik dong. Ada peluang masuk kabinet nggak PDIP? Wah, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyambut ya? Pokoknya kita harus semua sebangsa dan harus baik-baik ya. Golkar menyambut ya, berarti hubungan adik kakak itu ya. Akan mengancam Golkar nggak apabila PDIP nanti masuk kabinet? Kalau Golkar Presiden Prabowo Subianto mengaku punya hubungan yang baik dengan PDI Perjuangan. Dia mengibaratkan hubungan Gerindra dengan PDIP seperti kakak adik. Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menilai Prabowo menempatkan PDIP pada posisi spesial. Selain itu, pernyataan Prabowo merupakan sinyal yang menandakan PDIP dan Gerindra memiliki hubungan psikologis. Terlebih, Prabowo pernah menjadi cawapres dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi saya kira itu hanya sinyal-sinyal yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo bahwa PDI Perjuangan punya hubungan psikologis juga dengan Gerindra, karena dulu ketika awal berdirinya Gerindra kan Pak Prabowo menjadi wakil Ibu Mega tahun 2009. Saya kira itu sesuatu yang normatif aja sih kalau menurut saya. Ingin menunjukkan sebenarnya bahwa Gerindra dan PDIP ini dekat atau? Ya, kita sebenarnya dengan semua partai dekat ya, tapi pernyataan Pak Presiden itu kan cuma untuk menunjukkan bahwa memang beliau menempatkan PDI Perjuangan pada posisi yang spesial di pikiran beliau, kan seperti itu. Pernyataan itu dilontarkan Presiden Prabowo sehari setelah hadir di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat itu Prabowo juga memuji PSI. Juru bicara PSI, Ali Mutohirin, menyebut dalam acara itu Prabowo menunjukkan kehangatannya. Ali tidak mempermasalahkan apakah Prabowo menganggap PSI sebagai saudara atau hanya sebatas teman. Kehangatan Pak Prabowo dengan ketum kami, dengan kader-kader kami, dan kedatangan beliau di Kongres PSI, itu kehangatan yang luar biasa. Kami merasakan betul energi positifnya kepada kami. Soal distingsi kawan, saudara, itu kan bahasa-bahasa yang disimpulkan oleh Bang Ray. Kami merasakan betul. Apakah kemudian kami dianggap adik, dianggap anak, dianggap saudara, kami tetap merasakan kehangatan Pak Prabowo kepada kami. Belum lagi kehangatan beliau dengan Bapak Jokowi, Presiden sebelumnya dan Presiden sekarang. Dan kalau kemudian kita ngomong sejarah bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tentu lebih hangat. Gitu.
Sementara Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti berpendapat dalam konteks sosial, hubungan kakak adik seperti yang diungkap Prabowo lebih penting dari sekedar teman. Lalu biasanya mengatakan saya kakak adik gitu. Nah jadi kalau dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau kita buat dalam bahasa yang simpel, ya tentu PSI itu kawan, ya kan. Tapi PDI Perjuangan itu saudara kata Pak Prabowo. Nah tinggal di ini aja, dilihat aja dalam konteks sosial. Dalam konteks sosial itu kawan apakah lebih penting dari saudara? Nah itu dia kan. Jadi kalau PSI itu kawan, nah tapi PDI itu adalah saudara. Nah di dalam tradisi kita ya saudara tentu jauh lebih diutamakan daripada kawan. Prabowo terus berupaya menjaga hubungan baik dengan PDIP untuk menjamin stabilitas politik. Apakah Prabowo akan mengajak PDIP masuk ke dalam pemerintahan? Semua keputusan ada di tangan Presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto terang-terangan menyebut hubungan Gerindra dengan PDI Perjuangan seperti kakak adik. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden sehari setelah hadir di penutupan Kongres PSI. Apa makna di balik pernyataan Prabowo ini kita akan bahas bersama dengan politisi Partai Gerindra Hendar Sam Marantoko dan juga analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi Henry Satrio yang sudah bergabung bersama kami di studio Orange Kompas TV. Selamat petang Bapak-Bapak. Saya mau ke Bung Hensat dulu. Posisi Prabowo terhadap PSI dan Jokowi seperti apa? Apakah masih dekat dengan PDIP? Pak Prabowo dengan Jokowi atau Pak Prabowo dengan PDIP? Oke, posisi Pak Prabowo terhadap PSI dan Jokowi ini seperti apa itu dulu pertanyaan? Oh, itu kalau itu mah kan dekat-dekat aja ya. Dan Pak Prabowo menempatkan diri sebagai presiden. Kemarin dia hadir, kemudian sempat juga berkunjung ke Pak Jokowi gitu ya. Ini kan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan baru pertama kali terjadi di Indonesia nih, antara presiden dan mantan presiden tuh komunikasinya baik. Sebelumnya belum pernah terjadi tuh dari zaman Soekarno. Jadi artinya apa yang dilakukan Pak Prabowo ini rekor. Dan hubungannya namanya baik-baik saja kalau itu. Bahkan kan Pak Prabowo berseloroh juga tuh. Ada yang bilang hubungan dia dengan Pak Jokowi renggang, tapi kan dia buktikan dengan datang ke rumah. Maka kemudian interpretasinya macam-macam tuh. Walaupun Pak Prabowo sempat itu juga nih, saya dianalisa gitu ya, tapi ya kalau nggak gitu kan kita nggak ngomong apa-apa kan di sini. Jadi pada saat kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi, pertama tentang ijazah Pak Jokowi ya, mungkin ini akan dibantu oleh Pak Prabowo penyelesaiannya. Kemudian pemakzulan Gibran juga nampaknya akan lebih landai isunya. Terus kemudian apakah PDI Perjuangan akan masuk ke dalam koalisi? So far sih enggak. Kalau dari pernyataan Pak Prabowo bahkan kan dikatakan tidak dalam satu koalisi, tapi kakak adik. Kemudian yang terakhir adalah tentang reshuffle mungkin ya. Seperti kakak adik ya, Bu Hendar Sam. Ini sepertinya pertanyaan wartawan juga yang disampaikan ke Bahlil. Apakah kemudian ada kans? Ini kan kata Pak Prabowo juga bilang hubungan antara Gerindra dan juga PDI Perjuangan kakak adik. Apakah kemudian PDIP ini kans PDIP untuk masuk ke dalam pemerintah tetap di luar tapi mendukung, atau akan dia juga gabung nih sama pemerintah setelah ada pernyataan ini? Kita melihatnya tidak secara pragmatis ya, bahwa mau di dalam mau di luar, tapi yang ingin saya garis bawahi kenapa Pak Prabowo menyampaikan hubungan antara PDIP dengan Gerindra hubungan kakak adik, kita bisa melihat dari beberapa variabel. Variabel pertama adalah banyak sekali kesamaan ideologis antara PDIP dan Gerindra. Kedua-duanya adalah partai nasionalis. Pendekatannya adalah pendekatan kerakyatan. Bagaimana PDI ideologinya sebagai partai wong cilik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Prabowo, nasionalisme kerakyatan. Dan itu kan terimplementasi dalam program-program beliau yang memang dalam sistem ini ya bottom up ya. Artinya ada makan bergizi gratis yang ke rakyat kecil, ada sekolah rakyat dan lain sebagainya yang merupakan sebenarnya itu kan manifestasi sendiri daripada PDIP ini sendiri. Jadi itu variabel pertama kita melihatnya.
Makanya beliau mengatakan bahwa kalau di bedah dada saya ini juga marahin Tapi juga. secara politik lebih menguntungkan mana untuk Gerindra? Mendekati PDIP atau mendekati Jokowi dan PSI? Ya, itu saya bilang tadi, kita kan tidak dalam skup Pak Prabowo itu sebagai seorang presiden, dia adalah presiden ya kan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia adalah presiden bagi untuk menaungi seluruh parpol yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada kesan dia harus dekat satu dengan yang lainnya. Dia harus ada di posisi yang netral untuk masalah itu kan gitu. Jadi makanya oleh karena itu mazhab politik beliau ya dekat dengan siapa saja, ya kan, dan mencari persamaan dibanding kita mencari perbedaan kan seperti itu. Masalah positioning itu apakah di dalam dan di luar itu hal yang berbeda. Nah, jadi mana lebih menguntungkan? Semuanya menguntungkan. Oke, Bung Hensat, pertanyaan yang sama ke Anda. Kalau lebih menguntungkan ya untuk Pak Prabowo lebih menguntungkan PDI Perjuangannya di dalam, gitu ya. Tapi tadi Pak Prabowo sempat berapa kali mengungkapkan bahwa hubungannya kakak adik tapi tidak harus dalam satu koalisi karena harus ada yang mengawasi itu. Justru menguntungkan buat Pak Prabowo juga. Jadi gini loh, mau di dalam mau di luar tuh semuanya menguntungkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena kata-kata kakak adik tadi. Kakak adik kan nggak akan saling menyakiti kan. Jadi walaupun PDI Perjuangan sebagai kakaknya, saya mengasumsikan itu berada di luar pemerintahan juga akan memberikan masukan-masukan yang positif buat Pak Prabowo gitu. Jadi lebih menguntungkan untuk Pak Prabowo mendekati PDI Perjuangan dibanding PSI dan juga Jokowi? Kalau dengan Pak Jokowi dan PSI kan memang dari dulu dekat kan, karena PSI kan memang nggak punya modal apa-apa selain harus. Nggak punya modal apa-apa ya? Nggak. Modalnya PSI cuma Jokowi sama terus dekat-dekat pemerintah kan, karena mereka kan dengan sangat mudah mengubah tujuan dan ideologi politiknya kan dulu nyela-nyela Pak Prabowo terus kemudian langsung bela-bela Pak Prabowo gitu kan nggak ada modalnya tuh, modalnya itu doang. Responsnya Bang Hendarsam? Ya nggak apa-apa itu bahwa kita kembali kepada karakter daripada seorang Pak Prabowo yang selalu sebagai seorang yang tahu bagaimana bangsa ini harus tetap bersatu, sebagai seorang yang sangat pemaaf ya kan, dan tentunya dan juga tidak ada kepentingan bangsa itu lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan masalah pribadi. Jadi presidennya Prabowo ya, Bro? Jadi ya udah tidak ada like or dislike bahwa sepanjang para teman-teman di PSI bisa bekerja, bisa perform, bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo dengan garisnya, ya itu ya sah-sah saja. Tapi kan kedepannya kalau kita lihat kan PDI, PSI, Jokowi tampaknya masih potensi untuk bersatunya kan juga masih kecil begitu ya. Nah, bagaimana? Gitu untuk digabungkan. Nah, kemudian bagaimana? Harus milih kan? Enggak gitu juga kan. Memang sekarang pertanyaan saya kan, apakah Bu Mega akan memaksakan kepada Pak Prabowo, Mas Bowo, itu gimana dengan ini? Enggak gitu juga. Jadi kan karena kan semua harus tahu ya kan. Saya rasa Bu Mega dan Pak Jokowi juga pasti tahu bahwa saat ini pemimpinnya ya kan itu adalah Pak Prabowo. Beliau yang akan menentukan dan beliau juga spiritnya adalah merangkul semua berhubungan baik dengan seluruh elemen dan tokoh-tokoh bangsa, dan oleh karena itu ya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Ya itulah gunanya sila ketiga Pancasila kita, Persatuan Indonesia. Itu yang sekarang lagi beliau galakan. Oke. Kita kalau misalnya bicara juga soal Gerindra gini kan, sebelum logo PS itu kemudian resmikan gajah ini kan ada sindiran juga, meskipun sudah diklarifikasi, sudah disindir oleh Dasko gitu kan, meskipun sudah diklarifikasi bahwa tidak itu, tapi kan ini kan syarat politis begitu pernyataannya Pak Dasko. Enggak gitulah Bang Dasko itu kan enggak, orangnya tidak seperti itu. Jadi ya beliau. Tapi momennya pas. Enggak gini, momennya itu kan di acara Gcraft gitu ya, di acara Gcraft. Jadi kedua habis itu acara itu ekonomi kreatif. Jadi beliau habis itu orang-orang muda ya kan, yang hadir audiensnya orang-orang muda. Jadi beliau mencoba untuk ngejoke kepada yang lain bahwa ya artinya kan Gcraft ini adalah masalah ekonomi kreatif, kemudian ada beliau juga insan politik kan gitu kan, ya beliau berusaha untuk jadi enggak ada lah, apalagi udah itu kan apalagi udah diklarifikasi oleh Bang. Bung Hensat, Anda melihat gaya politik dari seorang Prabowo Subianto dan juga Gerindra ini lebih cari aman atau hanya menjaga stabilitas politik? Nah, menurut saya yang penting tuh buat Prabowo kelihatannya sukses aja. Misalnya kayak tadi kan kita bicarain Bang Dasko tuh.
saya rasa juga nggak ada intensi apa-apa. Gitu. Bahkan yang ngomong itu gajah bukan dia tuh. Kalau dilihat kan audiens yang teriak gitu. Jadi nggak masalah. Nah balik yang tadi antara Jokowi, PSI dan PDI Perjuangan gitu ya. Kalau menurut saya selama ada Pak Prabowo ya dua kutub ini akan baik-baik saja. Karena kan ketemunya adalah ke Pak Prabowo. Ya, Bagi PSI kan ya PSI juga Jokowi karena anaknya jadi ketua umum. Selama itu ada Pak Prabowo-nya ya akan dihormati gitu aja. Nah, apakah kemudian mereka akan baik-baik aja? Kalau saya lihat sih intinya kuncinya ada di Pak Prabowo dan so far dengan ucapan bahwa sebagai kakak adik itu artinya Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan dengan Ibu Mega tidak akan saling termasuk pernyataan kakak adik ini 1 hari diucapkan hanya selang 1 hari dari Kongres PSI yang menyebut nanti kemudian datang kemudian memberikan dukungan juga kemudian juga ketemu dengan Pak Jokowi sebelum acara Kongres ini. Nggak, tadi saya katakan kalau hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini yang spesialnya buat Pak Prabowo dan Jokowi untuk pertama kali di Indonesia. Belum pernah kejadian. Jadi kalau itu sih nggak usah diomongin lagi karena mereka, saya rasa Pak Prabowo tahu cara menghormati Pak Jokowi ya dan Pak Jokowi juga memahami dan menghormati Pak Prabowo dengan caranya gitu. Jadi kalau justru yang menarik itu kalau pada saat kita bicara kakak adik antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, kenapa kemudian harus kakak adik gitu? Kiasannya, kenapa bukan teman? Kenapa bukan saudara gitu ya? Nah ini pasti karena ada kaitannya. Karena kalau kita lihat kakak adik antara PDI Perjuangan dan Gerindra, ini kan lahirnya berbeda nih. Gerindra mungkin kalau ditarik-tarik lebih ke Golkar dibandingkan PDI Perjuangan yang ujungnya PDI dan berbeda gitu. Tapi sama Pak Prabowo ditarik ke kakak adik karena kesamaan tujuan politik aja kalau menurut saya. Sehingga dengan kesamaan tujuan politik ini maka akhirnya mereka bisa jadi saling mendukung dan tidak saling menyakiti. Saya keseringan ngomong tidak saling menyakiti ya betul hari ini. Baik. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Henry Satrio dan juga Hendarsa Marantoko sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi proses hukum atas pelaporan ijazah Jokowi memasuki babak baru. Jokowi menyatakan ijazah SMA dan ijazah sarjananya telah disita polisi. Simak perbincangannya usai jeda di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Mapolresta Surakarta terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jokowi tiba didampingi tim kuasa hukumnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Jokowi membawa sejumlah dokumen termasuk ijazah asli miliknya. Mulai dari ijazah SD hingga ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Jokowi diperiksa secara bersamaan dengan 10 saksi lainnya soal kasus yang sama dan diperiksa di ruangan yang disiapkan khusus di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan kali ini merupakan penjadwalan ulang usai sempat ditunda atas permintaan Jokowi karena alasan kesehatan. Usai diperiksa hampir 3 jam di pemeriksaan di Mapolresta Surakarta, Jokowi menyatakan dalam pemeriksaan kali ini penyidik juga menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi untuk nantinya ditunjukkan di persidangan. Dalam kasus ini penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa 10 saksi lainnya. Juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Ijazah aja Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa ada berapa? 11. Berapa? 11. 10 plus berapa? Ini kan, plus saya berarti 11. Pak, izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya?
Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Gitu ya. Sementara itu, hari ini Roy Suryo CS menggelar deklarasi tolak kriminalisasi di Gedung Juang Menteng, Jakarta. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menyatakan keberatannya dengan pemeriksaan Jokowi di Mapolres Solo. Roy Suryo juga sudah bersurat ke Polda Metro Jaya untuk meminta gelar perkara khusus atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Malah hadir di sebuah acara rame-rame teriak-teriak di atas mimbar. Ya, itu kan sama sekali tidak benar. Jadi artinya kami sangat berkeberatan dengan moda pemeriksaan cara gini. Polri gimana mau dicintai masyarakat kalau pemeriksaannya sangat subjektif semacam ini? Itu tanggapan saya. Yang jelas pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita. Ya, kami arahkan kepada Wasidik di Polda Metro Jaya untuk membuat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya agar gelar perkaranya itu tidak mengulang gelar perkara yang ada pada Barreskrim yang itu mengulang kesalahan karena melakukan gelar perkara secara subjektif. Usai diperiksa selama 3 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 RI yang juga saksi pelapor kasus tudingan ijazah palsu, Joko Widodo menjelaskan apa saja yang didalami penyidik dalam pemeriksaannya hari ini. Jokowi menyebut salah satu materi pemeriksaan penyidik soal sosok Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Jokowi menegaskan Kasmujo memang dosen pembimbingnya namun bukan dosen pembimbing skripsi. Mengenai Pak Insinyur Kasmujo sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Sebelumnya dosen Jokowi saat di Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo telah membantah dirinya sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi karena saat itu statusnya masih menjabat sebagai asisten dosen. Saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B, 85 mau 86 baru 3 juta. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Sebelumnya ahli digital forensik yang juga penudik ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar melaporkan Jokowi ke Polda DIY dengan tuduhan penyebaran berita bohong karena menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Hari ini kita melaporkan Joko Widodo ya terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan lainnya. Akhirnya ketika saya bertemu dan mewawancarai Pak Kasmujo di rumahnya di Pogung Kidul, saya mendapatkan jawaban yang mencengangkan bahwa Pak Kasmujo menyatakan di depan saya, ada itu di YouTube saya Bali G Academy, bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan pula dosen pembimbing skripsi. Nah, dari situlah kami menduga ada penyebaran berita bohong. Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai proses hukum terhadap laporan kasus ijazah palsu berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena hingga hari ini penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka walaupun telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Kan sampai hari ini kepolisian atau penegak hukum belum menetapkan siapa yang akan didudukan sebagai tersangka atau yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang kemudian menimbulkan, ya bagaimanapun juga menimbulkan kehebohan di dalam masyarakat. Dan ini menurut saya sebuah pelanggaran hukum. Nah karena itu saya kira penegak hukum dalam hal ini baik kepolisian maupun umpamanya kejaksaan kalau dilihat sebagai tindak pidana khusus seharusnya sudah menentukan siapa tersangkanya supaya duduk persoalannya menjadi jelas.
Jokowi telah melaporkan kasus pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya sejak Mei lalu. Hampir 3 bulan berlalu, penyidik Polda Metro Jaya baru menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan tanpa menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Polda Metro Jaya sudah memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sebagai saksi pelapor dalam kasus tudingan ijazah palsu. Polisi juga telah menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi sebagai salah satu bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan. Lantas, apakah penyidik Polda Metro Jaya akan segera menetapkan status para terlapor, salah satunya Roy Suryo, sebagai tersangka? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Projo, Bang Freddy Damanik. Selamat petang, Bang Freddy. Dan juga pengacara Roy Suryo dan juga koordinator advokasi anti kriminalisasi Mas Ahmad Konzinudin. Ya. Selamat petang Mas Ahmad, semoga sehat selalu Bapak-Bapak. Untuk saat pertama kami akan menanyakan langsung ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, bahwa Anda menyatakan bahwa polisi harus menyita dari ijazah Jokowi, dan saat ini, hari ini setelah diperiksa 3 jam, polisi menyita ijazah dari Jokowi. Lalu tuntutan apa lagi terhadap polisi sebelum nantinya pada saat ini tahap penyidikan telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Yang pertama tentu saja ini adalah tahapan yang baik, artinya ijazah tadi tidak lagi ada pada kewenangan Saudara Joko Widodo, sehingga hukum nanti yang bisa mendelegasikan kewenangan itu kepada pihak-pihak yang punya kepentingan untuk bisa melihatnya. Dan kami tentu belum begitu saja percaya sepanjang belum ada rilis resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya berkaitan dengan hasil dari pemeriksaan Saudara Jokowi hari ini. Dan yang kedua, kami juga akan konfirmasi ketika klien kami nanti diperiksa untuk bisa ditunjukkan kepada pihak-pihak yang diperiksa, karena biasa saja dalam pemeriksaan biasanya penyidik akan menunjukkan dokumen, dan terhadap dokumen itulah nanti para terperiksa akan memberikan keterangan komentar berkaitan dengan keabsahan dari ijazah tersebut. Jadi harapan kami nanti penyidik bisa melakukan tindakan, ditunjukkan kepada saksi, tetap saksi dulu kan, karena terlapor baru saksi, dokumen ijazah asli Jokowi, nah baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hasil analisa dan penelitian terkait ijazah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya justru ada anomali yang perlu saya komentari dari proses pemeriksaan Saudara Joko Widodo di Solo. Karena kalau kita bicara tentang keadilan, harusnya dia juga diperiksa di Polda Metro Jaya. Oke lah, secara objektif ada dasar pasal 113 KUHP yang memungkinkan bagi penyidik untuk mendatangi Saudara Jokowi. Tapi kan sebelumnya sudah ditentukan bahwa alasannya adalah karena sakit. Pertanyaannya, kenapa kalau untuk urusan PSI Jokowi bisa hadir, tetapi tidak bisa datang kemarin sudah dibantah oleh pengacara Jokowi bahwa tidak sakit, tapi ada perhalangan. Saya justru mendapat keterangan di sebuah forum menyatakan ada surat dari keterangan dokter sakit, begitu. Yang kedua, Saudara Jokowi juga melakukan tindakan plesir ya ke Bali, informasinya begitu. Jadi ini sebuah tindakan yang tidak equal, dan ini bisa disebut sebagai ketidakadilan hukum karena perlakuan berbeda terhadap klien kami. Klien kami Rismon Hasiolan itu dari Bali jauh-jauh datang dipanggil ke Polda Metro Jaya, ongkos tanggung sendiri. Giliran Saudara Jokowi, dan tempatnya tadi mewah sekali loh. Saya dapat justru dari Tribun Solo, tempatnya itu tempat yang nyaman, bukan kursi dingklik ya untuk periksa yang tidak ada sandaran. Tentu perlakuan ini patut kita persoalkan, kita pertanyakan. Persoalan substansi di sini tentu Anda ada tuntutan untuk gelar perkara terbuka? Ya, dan kami kan sudah mengajukan ke Kabak Wasidik, bukan Baris Krim, sekarang Polda Metro Jaya, untuk mengadukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus. Kan objektif saja. Kalau di Bareskrim ya, penyelidikan dihentikan, kemudian ada proses gelar perkara khusus. Nah ini dibalik, penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan, jadi boleh dong kita meminta gelar perkara khusus. Sekarang kita ke Bang Freddy. Bang Freddy, tadi bahwa Jokowi ditanya 45 pertanyaan oleh penyidik, dan juga salah satu pertanyaan yang terkait dengan Sandi Utama atau Dian Sandi, dan juga bahwa menegaskan kembali bahwa Kasmujo bukan dosen skripsi melainkan dosen pembimbing. Lalu seperti apa poin dari Jokowi tadi menjelaskan di depan penyidik, dan juga bahwa saat ini pelaporannya masih dilanjutkan oleh pihak kepolisian? Ya, jadi kan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa itu hanya banyak mengulang review dari penyelidikan. Kemudian ada tambahan Dian Sandi. Nah itu kan sebetulnya penyidik itu strategi penyidik ya. Karena berkembang, terus berkembang termasuk di media. Saya rasa penyidik juga mengikuti ya informasi-informasi di media. Ya yang mengatakan misalnya Rosyuro dan kawan-kawan katakanlah tanda kutip ada juga di media mengkambing hitamkan Dian Sandi
dokumen itu diambil dari Dian Sandi, maka penyidik perlu menanyakan itu kepada Pak Jokowi, mengkonfirmasi itu. Benar tidak, ada tidak hubungan Dian Sandi dengan Pak Jokowi, ada tidak Pak Jokowi meminta, menyuruh atau memerintahkan, ternyata tidak ada. Jadi itu perlu diklarifikasi, perlu dijawab Pak Jokowi dalam proses penyidikan. Saya rasa ya ini sudah proses, sudah berjalan. Dari saya pertama minggu kemarin, ini minggu kedua, ya ini minggu kedua, dan itu bersamaan dengan 10 saksi segala macam, itu memang bagian proses penyidikan yang sedang berjalan. Kita kemudian nanti ya ada ahli lagi, ada lagi namanya dari lembaga-lembaga terkait. Nah setelah itulah nanti mungkin kliennya Bung Ahmad atau Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai terlapor atau terduga ya nanti diperiksa. Itulah prosesnya, yang mekanisme yang biasa dalam proses penyidikan. Tentunya ya kita sama-sama hargai ya, kita respect ya. Tadi menanggapi Bung Ahmad tentang di Solo misalnya, itu dalam proses penyidikan biasa saja lah ya, antara lawyer, antara terperiksa atau saksi menjadwal ulang itu biasa saja, termasuk tempat ini kan NKRI, Polisi Republik Indonesia ya, konsultasi, diskusi wilayah sana, daerah sana, itu kepentingannya untuk efektif, efisien penyidikan. Itu biasa saja dalam proses penyidikan. Kita sebagai lawyer itu biasa, itu paham lah itu. Nah, saya rasa ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik ini sudah on the track ya. Nah, menanggapi misalnya gelar perkara khusus yang disampaikan oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, ya itu namanya permintaan sah-sah saja. Tapi menurut saya ini masih terlalu dini lah. Ini proses penyidikan ini saya tadi katakan biar saja dulu berjalan sampai nanti kalau memang ada tersangka ya itu kan nanti melalui gelar perkara. Itu kan nanti bukti-bukti yang cukup itu akan melalui gelar perkara. Mungkin di situ momentum. Iya, artinya Mas Ahmad yakin bahwa nanti ada gelar perkara khusus, tentu bukti-bukti semakin dibuka, bahwa seperti kemarin bahwa ada uji seperti ijazah, kemudian uji komparasi wajah dan lain sebagainya. Lalu seperti itu nanti juga akan dilakukan oleh kepolisian terkait dengan penetapan tersangka. Jadi begini ya, keliru kalau kemudian gelar perkara khusus nanti kalau tahap tersangka. Kalau tersangka upaya hukum kami bukan lagi gelar perkara tapi pra peradilan. Nah, justru karena ada penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan yang katanya sudah ada gelar perkara dan dalam proses itu kami tidak dilibatkan, sehingga ada persoalan tentang kredibilitas dan akuntabilitas dalam proses itu, tidak ada transparansi. Karena itu kita mengirimkan surat. Dan kalau kita bicara perlakuan yang sama, equal, tentu Polda Metro Jaya harus melakukan tindakan yang serupa dengan Bareskrim, karena Biro Wasidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara dan sampai hari ini belum keluar hasil dari Biro Wasidik seperti apa, apakah rekomendasinya penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim dibuka kembali. Nah, hari ini dengan pendekatan yang sama, yang di atas saja melakukan itu, masa yang di Polda tidak melakukan itu? Ini kaitannya begini, karena persoalan ini bukan lagi yang punya kepentingan hanya Roy Suryo, Rizwan Syahipar dan yang lainnya, tapi ini kepentingan publik. Publik bisa melihat ketidakadilan itu pada dua hal. Pertama, tidak ada dasar legitimasi hukum untuk melakukan tindakan. Yang kedua, perlakuan berbeda saat penerapan norma-norma yang menjadi dasar legitimasi. Kalau kita bicara tadi soal tentang biasa, 113 KUHP memang memungkinkan penyidik mendatangi pihak saksi ataupun tersangka. Tetapi persoalan perlakuan berbeda itu juga memunculkan ketidakadilan dan publik melihat ini semuanya. Tadi itu fasilitasnya luar biasa nyaman sekali, seperti interview mau jadi direksi dari sebuah perusahaan. Beda dengan klien kami. Tanggapan Mas Freddy seperti apa, Bah? Ada perlakuan istimewa untuk jawaban? Ya enggak lah. Tadi katanya perlakuan istimewa. Kita belum mendengar di publik. Misalnya Rizwan pengen meriksa di Balige misalnya kan, atau Rizwan ini satu kampung saya nih di Siantar katanya dia sama saya, atau dia pengen periksa di Siantar katanya. Enggak ada, belum ada. Setidaknya ya kalau itu nanti ya misalnya Roy Suryo minta periksa di Jogja dengan alasan yang bisa diterima oleh penyidik, ya kemudian disampaikan di publik, baru kita lihat akan kami uji perlakuan yang berbeda. Setidaknya kita publik kita kasih pencerahan dong ya. Setidaknya fakta yang kita bicarakan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan tadi 113 memungkinkan itu. Kemudian ini dalam kerangka NKRI, penyidik ini Polri, Polisi Republik Indonesia, itu biasa di Perkap juga ada itu. Dalam Perkap efisiensi penyidik efektif itu bisa dilakukan. Itu biasa saja dalam proses penyidikan. Iya,
terkait dengan perlakuan istimewa tadi, tapi juga kita beralih ke soal tadi gelar perkara khusus telah dilakukan di Barreskrim dan Barreskrim belum menyatakan bahwa seperti apa hasil dari gelar perkara khusus. Artinya Mas Ahmad menilai bahwa ini penyidikan di Polda Metro Jaya terlalu terburu-buru. Betul. Jadi ini kan suatu tindakan sebenarnya tidak menghormati proses tahapan dan prosedur yang sebenarnya dua perkara ini sangat berkaitan. Kenapa? Di Barreskrim itu dugaan adanya ijazah palsu. Di Polda itu dugaan pencemaran dan juga fitnah terkait ijazah palsu. Tidak mungkin ada kasus ijazah palsu itu dianggap sebuah pencemaran atau itu fitnah sebelum dibuktikan ijazah ini palsu atau tidak dalam dugaan ijazah palsu. Sementara terakhir, hasil penyelidikan dari Barreskrim Mabes Polri yang diumumkan oleh Johandani Rojorpuro itu sedang dikoreksi. Sedang diteliti oleh Biro Wasidik dan hasilnya belum keluar. Nah, saya justru curiga jangan-jangan hasilnya udah ada pesanan, keluar juga sama. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu dari Biro Wasidik, toh akhirnya juga akan dihentikan sehingga di Polda ini bisa jalan. Nah, saya pikir begini loh, agar menghilangkan praduga publik harusnya urutan tahapan itu jangan loncat-loncat. Jangan keburu-buru ya. Harusnya tunggulah pengumuman dulu. Kalau kami sih menyatakan paling tidak harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan ijazah ini asli. Tapi paling tidak kalaupun itu tidak, tunggu dulu lah Biro Wasidik umumkan hasilnya. Bila gitu nanti loh. penyidik ini juga akhirnya menetapkan status tersangka terhadap 12 nama yang terlapor, itu seperti apa? Akan lakukan pra-peradilan langsung? Itu yang akan kami pertimbangkan nanti, tentu kami tidak berandai-andai. Yang jelas hari ini kami penting untuk mengedukasi publik tentang kasus ini yang dijalankan secara tidak equal. Jadi ada disparitas ya, perlakuan terhadap klien kami, warga negara biasa dengan Saudara Joko Widodo yang sebenarnya warga negara biasa-biasa juga. Makanya tadi kami saat deklarasi di Gedung Juang kami menegaskan kami tangkap poinnya. Semua orang harus berkesempatan. Bang Freddy, apa tanggapan terakhir ya agar kasus ini bisa equal kok, nggak ada disparitas. Bahkan klien ya Bang Roy sekalian kalau mau diminta di Jogja silahkan. Iya, nanti kalau nah ini kemudian ini TPUA beserta Roy Suryo dan kawan-kawan diantaranya, setahu saya juga ada yang nggak hadir kok. Kita nggak ada yang ribut, nggak ada yang bilang nggak equal Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi justru yang punya kepentingan di sini. Nggak ada alasan bagi dia untuk misalnya memperlambat ya, untuk melama-lamakan. Enggak, ini hal yang biasa saja. Proses penyidikan itu, pemanggilan pemeriksaan ditunda, kemudian dijadwalkan ulang, tempatnya disepakati, itu biasa saja dalam proses penyidikan. Makanya saya bilang nanti kecuali nanti misalnya nih Bang Egy nih karena sakit. Ya, ada surat dokter, kemudian penyidik memaksa harus diperiksa di Polda Metro Jaya. Publik bisa melihat itu. Nanti TPU bisa bicara, kan begitu. Jadi so far sih saya lihat masih profesional. Jadi kita tunggu saja. Kemudian menanggapi tadi gelar khusus misalnya. Ya, jadi di dalam hukum itu ya sampai ada keputusan yang terbaru itu baru membatalkan putusan yang lama. Ini belum ada, artinya masih berlaku yang hasil penyelidikan yang pertama. Baik, kita nantikan pengusutan tuntas dari pihak kepolisian baik dari dua kasus ini dan kita akan nantikan bagaimana polisi terkait dan kita akan uji apakah mau ke Jogja atau ke Bali begitu ya. Dan itu apakah ada perlakuan khusus dan equal bagi semuanya. Terima kasih Bapak-bapak. Sama-sama. Freddy Damanik, Ketum Projo dan juga Mas Ahmad Kozidin, ada pengacara Roy Suryo. Dan saudara, usai jeda, 2 pekan polisi belum mengungkap sebab kematian Komnas HAM datangi keluarga diplomat Kemlu di Bantul, Yogyakarta. Komnas HAM Rabu siang menggelar wawancara tertutup dengan keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan di rumah istri Daru di Bantul, Yogyakarta. Sejumlah komisioner dan staf dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Rabu siang mendatangi rumah istri Arya Daru di Jalan Munggur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pertemuan antara Komnas HAM dengan keluarga diplomat berlangsung tertutup selama lebih dari 4 jam. Usai pertemuan, pihak Komnas HAM enggan berkomentar banyak pada wartawan. Salah seorang komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut mereka datang untuk meminta keterangan pada keluarga termasuk kepada istri Daru. Ditutup-tutupi seperti itu, Bu? Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja. Apa aja yang digali, Bu?
Belum bisa, nanti aja disampaikan Bu, nanti ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM Pak? Nanti kami sampaikan. Bu, sedikit aja mungkin Bu, biar kamu juga tahu. Ini kan hampir 3 jam lebih. Bu, siapa aja Bu yang temui Bu? Sama Mbak Pika juga, istri. Ketemu dengan siapa Bu? Iya, ketemu keluarga. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyimpan misteri. Belum ada jawaban pasti dari pihak penyidik Polda Metro Jaya apa penyebab kematian Arya Daru, apakah bunuh diri atau korban pembunuhan. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Selasa kemarin mendatangi indekos di kawasan Menteng, Jakarta yang merupakan lokasi ditemukannya jenazah diplomat dalam kondisi terlakban. Kedatangan Kompolnas untuk memastikan prosedur penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah sesuai dan tepat. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyatakan sejumlah pemeriksaan dilakukan Kompolnas, termasuk kunci pintu slot yang hanya bisa dibuka dari bagian dalam, plafon kamar yang tidak rusak, serta rekaman CCTV. Hoirul menambahkan, pihaknya juga telah mengetahui apa isi dari plastik hitam yang dibawa almarhum di malam sebelumnya dan terekam CCTV. Kami juga cek, termasuk kalau teman-teman lihat di CCTV yang sudah beredar, bahwa kresek. Tapi tadi kami juga mengkonfirmasi ke Pak Penjaga, betul itu bawa kresek dan sebagainya. Kami sebenarnya tahu sedikit banyak apa isi kreseknya, tapi nanti kami dalami di Polda Metro. Sementara itu, Helmi, tetangga indekos almarhum menyebut tidak ada situasi dan tanda yang berbeda di malam sebelum diplomat ditemukan tewas terlakban. Helmi bilang, dirinya tidak mendengar ada suara berisik dari kamar Daru, apalagi malam itu dalam kondisi hujan. Malam itu saya memang ada di dalam kos-kosan dan sampai sekitar setengah 1 memang nggak ada suara apa-apa, memang ya seperti biasa gitu. Oke, tapi biasanya kalau ada suara tertentu biasanya akan terdengar ya Pak, walaupun kondisinya terpisah begitu Pak? Ya, jadi memang waktu malam itu tidak ada hal aneh dan wajar, ya biasa seperti biasa, kan hujan kan. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dalam kamar indekos dengan kondisi terlakban di bagian wajah. Meski polisi sempat menjanjikan akan mengumumkan penyebab kematian diplomat 1 pekan setelah peristiwa terjadi, namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait penyebab kematian almarhum. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda saudara, lantik 2.000 perwira remaja TNI Polri di Istana, Presiden Prabowo menyampaikan pesan khusus. Informasinya usai jeda hanya di Kompas Petang. Presiden Prabowo Subianto berpesan pada 2.000 perwira remaja TNI Polri di Istana Merdeka untuk menghayati sumpah dan janji dan siap mati bagi bangsa. Usai memimpin pengambilan sumpah perwira remaja TNI Polri, Presiden Prabowo menekankan soal pengabdian dan pengorbanan yang tulus demi bangsa Indonesia. Pangkat Letnan 2 maupun Inspektur Polisi 2 yang dilekatkan disebut Prabowo sebagai tanda kesiapan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara. Tolonglah dihayati dan disimak apa yang telah saudara ucapkan, perwira remaja, putra-putri terbaik bangsa, berdiri di hadapan saya sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi. Saudara menyatakan siap mati untuk bangsa ini.
Usai dilantik, perwira remaja dari 3 Matra TNI Polri menyanyikan yel-yel. Yel-yel pertama dipertunjukkan oleh perwira TNI Angkatan Darat. Yel-yel dilanjutkan oleh perwira TNI Angkatan Laut, barisan prajurit yang memakai baju putih dan tongkat komando. Sementara yel-yel dari TNI Angkatan Udara, Prabowo sempat tertawa dan bertepuk tangan melihat aksi memakai kacamata hitam serentak dari para perwira TNI AU. Yel ditutup lulusan Akademi Kepolisian. Pasukan yang memakai baju coklat tua bergerak serentak diakhiri dengan pemberian hormat kepada Presiden. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Maido Elfrina. Dan saya Harjuno Pramendito. Terima kasih. Sampai jumpa.